Baik pemirsa Batik TV, masih melanjutkan Rohis pada kali ini tentunya masih bersama dengan Pak Ustadz Yasir Muqosid ya Pak Ustadz ya, dengan tema ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Silahkan Pak Ustadz bisa dilanjutkan Pak. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan juga pemirsa Batik TV dimanapun Anda berada, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan segala sesuatu itu karena hikmah, karena ada suatu tujuan yang kadang-kadang tidak diketahui oleh manusia. Misalnya ketika kita berada di suatu tempat, kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu belum tentu karena itu adalah hukuman, tetapi karena itu adalah ujian. Makanya selama kita hidup ini, kita anggap bahwasanya seluruh kehidupan kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita itu senang, itu adalah kita diuji. Diuji supaya apa? Supaya apakah kita dengan senang ini kemudian kita semena-mena, ataukah dengan kesenangan ini kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita misalnya tertimpa musibah, kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita kemudian berputus asa? Apakah kemudian kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita kemudian menanggalkan keislaman kita, ataukah kita itu akan lebih kuat lagi? Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika mereka itu diuji, mereka akan tetap bersabar dan mereka berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu, misalnya ada seorang yang dulu tertuduh sebagai narapidana, kemudian dia masukkan ke dalam penjara, kemudian dengan itu dia banyak kemudian menulis tulisan-tulisan yang isinya adalah untuk memberikan motivasi-motivasi yang diambil dari rangkaian Al-Quran, diambil dari hadis Rasulullah, diambil dari syair-syair Arab. Kemudian setelah itu, setelah dia kemudian keluar, kemudian ternyata bukunya ini kemudian menjadi inspirasi bagi semua orang, yaitu Syekh A'id Al-Qarni dari Saudi ya. Karena ada urusan politik, kemudian dia masukkan ke dalam penjara, tetapi meskipun diuji seperti itu, dia tidak putus asa. Tapi justru ya, dia ini tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengangkat derajatnya ya, setelah dia itu keluar kemudian menjadi seorang syekh besar, menjadi rujukan para ulama Saudi hingga sekarang ini. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya setiap ujian yang kita hadapi, asalkan kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan sabar, dan tetap kita itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujian itu akan menjadi kenaikan tingkat bagi kita. Ya, mungkin kita beri kesempatan buat para bapak-bapak yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, lebih dahulu nama saya Edi Hidayat, ingin menanyakan masalah berdakwah. Di dalam berdakwah seperti yang Ustaz sampaikan, banyak sekali ujian dan cobaan. Yang menjadi pertanyaan kami yaitu bagaimana cara kita menghadapi atau mensikapi rintangan dan hambatan yang ada di dalam berdakwah atau mensiarkan agama Islam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, langsung dijawab saja Pak. Ya, terima kasih. Ini Saudara Edi ya, bahwasanya memang ketika berdakwah ini banyak rintangan. Karena apa? Karena itu adalah sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika beliau berdakwah, beliau mengalami ujian-ujian ya. Begitu pula sahabat ketika dia berdakwah mengajak kepada kebaikan, maka yang diterima adalah ujian-ujian, cemoohan, caci maki, bahkan ada penyiksaan ya. Kemudian tabiin seperti itu juga. Tabiin seperti itu juga. Kemudian kalau kita kemudian seperti itu juga ya, misalnya dulunya kita tidak terlalu rajin ke masjid, kemudian kita menjadi orang yang rajin ke masjid, kemudian otomatis dicemooh oleh orang lain. Nah, ngapain ke masjid ya, kelihatan sok soleh saja misalnya. Tapi itu memang sudah jadi sunnatullah.
sudah jadi kebiasaan karena kita apa? Kita mengikuti jalan Rasulullah. Jadi ibarat orang mengikuti jalan itu, ketika jalan itu lurus kita juga ikut lurus, ketika jalan itu nangglok kita juga ikut nangglok, ketika jalan itu berkelok kita juga ikut berkelok. Sama ketika kita mengikuti Rasulullah, ketika kita awal misalnya jalannya lurus, kemudian ada tangglokan, ya, ada ujian, kita juga ikut nangglok karena kita ini berada di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita harus utamakan adalah kita harus bersabar. Ya. Dengan bersabar ini kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ujian ini kita harapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang namanya Nabi Ibrahim ini adalah orang yang benar-benar yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau ketika itu sudah dibelenggu, kemudian dilemparkan ke api yang sangat panas, ya. Orang-orang yang ada di situ itu adalah orang, mereka kena panasnya api itu sampai mereka itu merasakan wajahnya ikut terbakar. Itu baru orang yang berada di sekitar api, apalagi Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api itu. Nah, tetapi karena keyakinannya yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah berfirman, ya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu, ya, menyejukkan dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nah, sama juga ketika kita ini sudah dalam kondisi yang benar-benar mendesak, mendapat ujian yang benar-benar kita tidak mampu, maka kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita yakin bahwasanya Allah akan menolong kita, ya. Ala inna nasrallahi qarib. Jadi ketahuilah bahwasanya yang namanya pertolongan Allah itu sangat dekat sekali. Jadi yang paling pertama adalah bersabar, yang kedua menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika kita merasa berat sekali, ya Pak Ustadz, ya kan sering sih Pak Ustadz kalau misal dapat ujian kita merasa berat sekali. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu, Pak? Kenapa kita bisa merasa berat kayak itu, Pak? Ya, itu manusiawi. Yang namanya manusia itu ketika mendapat ujian itu tentunya ada merasa berat. Bahkan para sahabat dulu, ya ini asbab turunnya ayat hasiban nasu ayyutraku, ya. Jadi itu adalah salah satunya adalah ketika itu para sahabat itu sudah benar-benar ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Para sahabat ini merasa mereka sudah disiksa. Bahkan ada sahabat yang terbunuh, yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah sedemikian rupanya, ya, ditekan oleh orang-orang kafir sehingga mereka itu akhirnya kapan sebetulnya pertolongan Allah itu datang? Kapan ini, ya? Karena itu manusiawi, para sahabat juga merasakan seperti itu. Nah, tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi kita yakin memang ketika sebelum ujian ini kayaknya orang-orang itu wah sulit sekali, ya. Tetapi setelah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesulitan itu akan menjadi kemudahan. Dan itulah kunci, ya, supaya apa? Supaya orang itu ketika dia mendapat anugerah setelah dia mendapat kesusahan, dia itu kenikmatannya itu lebih besar daripada orang yang diberi nikmat tanpa ada kesusahan. Ya, itu. Jadi intinya harus tetap terus bersabar gitu ya Pak Ustadz, ya. Ya, dan yang pasti percaya bahwa semua ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak melebihi dari kemampuan kita, ya. Dan kita pasti mampu gitu ya Pak Ustadz, ya. Nah, kemudian nih Pak Ustadz, mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai ujian-ujian yang apalagi nih yang biasa diterima oleh para orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini seperti sahabat Bilal, ya, pada zaman sahabat ini sahabat Bilal itu adalah seorang budak, ya, seorang budak kulit hitam. Kemudian dia ini sudah memeluk agama Islam. Karena itu kemudian tuannya itu membawa Bilal, ya, orang yang hitam ini kemudian dibawa kepada tengah padang pasir. Kita tahu padang pasir itu kalau kita tidak pakai alas kaki itu sangat panas sekali. Apalagi saat itu pada saat matahari sedang berada di atas kepala, ya, ini sangat panas sekali, ya. Nah, kemudian Bilal itu ditelentangkan di situ dengan seluruh kepanasannya, ya. Dia kemudian ditindih lagi dengan batu besar, ya. Dengan batu besar, batunya dia itu sudah panas, dia berada di tempat yang panas, ditindih dengan batu yang panas juga.
Tapi apa kata Bilal? Ahad, ahad ya. Jadi Bilal hanya mengatakan ahad, maksudnya hanya Allah yang maha satu. Karena orang-orang kafir ini meminta supaya Bilal itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang Bilal, seorang budak ya, seorang yang tidak berpengetahuan, seorang yang dianggap kasta yang terendah. Itu saja ketika dia membawa agama Islam ini, dia mampu kuat hatinya untuk menghadapi cobaan itu. Apalagi kita yang diberi anugerah, kita bukan orang yang budak tapi kita adalah orang merdeka. Tentunya kita harus lebih kuat lagi di dalam menghadapi ujian. Iya, oke Pak Ustadz, nampaknya kita harus beristirahat lagi ya. Dan buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, setelah jeda yang satu ini kita akan kembali lagi. Alhamdulillah.